Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas soal mata pelajaran kimia kelas 11 bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang cara menentukan rumus KSP. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tuliskan persamaan ion dan rumus-rumus KSP-nya jika zat-zat berikut dilarutkan dalam air. Pada soal ini diberikan 3 zat atau 3 senyawa. Yang pertama A, Ag2S, B, PbCl2, dan C, FeOH3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel, atau ikuti perkembangan atau update-update terbaru dari Bahas Soal Channel di platform medsos Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, kembali pada soal. Jika kita memiliki soal dengan tipe seperti ini, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang konsep dari KSP, di mana KSP ini dapat dituliskan atau kepanjangannya yaitu tetapan hasil kali kelarutan. Jadi kita harus pahami dulu apa itu yang namanya kelarutan. Kelarutan ini dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum dari suatu zat atau suatu senyawa yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan pada kondisi suhu tertentu. Jadi kemampuan satu zat atau senyawa yang dapat larut dalam suatu larutan atau dalam suatu zat pelarut itu disebut sebagai nilai kelarutan atau solubility, di mana kelarutan ini dia dapat dinyatakan dengan nilai mol per liter. Nah, mol ini sama dengan jumlah zatnya, dan liter ini sama dengan volume pelarut yang dapat melarutkan jumlah zat atau jumlah tertentu zat tersebut. Nah, jadi kelarutan atau bahasa Inggrisnya solubility. Nah, ini adalah kemampuan suatu zat atau suatu senyawa dalam satuan mol yang dapat larut dalam suatu zat pelarut atau suatu larutan dalam satuan volume liter. Seperti kita ketahui bahwa suatu zat ini mempunyai dua, berdasarkan kelarutannya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu zat yang mudah larut dan zat yang tidak mudah larut, di mana umumnya keduanya ini didasarkan ketika kita menggunakan pelarut universal yaitu air. Nah, jadi zat ini berdasarkan nilai kelarutannya dapat dibedakan menjadi zat yang mudah larut dan zat yang tidak mudah larut berdasarkan pelarut air. Nah, kelarutan ini sendiri dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua adalah pH. Seperti apa pengaruhnya? Nanti kita akan bahas pada soal-soal berikutnya. Nah, setelah kita tadi mengingat tentang konsep kelarutan, maka di sini kita coba kenalan dengan konsep yang namanya tetapan hasil kali kelarutan atau yang disingkat KSP. KSP ini dapat didefinisikan sebagai nilai tetapan kesetimbangan dari suatu garam yang memiliki sifat yang sukar larut. Nah, jadi adanya nilai KSP ini didasarkan pada
nilai tetapan kesetimbangan dari apa? Dari garam yang dasarnya memiliki sifat yang sukar larut. Dasarnya dari mana? Nah, dasarnya yaitu dari yang namanya proses kelarutan. Jadi misalkan di sini nah, kita punya garam yang dilarutkan dalam air. Maka proses penambahan garam pada air ini akan terjadi proses yang namanya pelarutan, di mana garam yang ditambahkan ke dalam air ini akan larut menjadi yang namanya larutan garam. Tapi proses ini, ketika garam ini yang ditambahkan akan atau dilakukan secara terus-menerus, maka proses pelarutan akan mencapai suatu titik yang namanya titik kesetimbangan. Apa titik kesetimbangan ini? Titik kesetimbangan ini adalah suatu titik di mana laju pelarutan dari garam terhadap larut air ini adalah sama dengan laju pengkristalan dari garam dalam larutan garam tersebut. Jadi gini, ketika kita menambahkan 1 sendok garam dalam misalkan 1 gelas air yang volumenya 120 ml. Nah, ketika kita tambahkan 1 sendok, maka garam akan cepat larut. Tambahkan 1 sendok lagi, garam akan cepat larut. Begitu seterusnya. Hingga suatu titik bahwa ketika kita proses menambahkan garam, ternyata kita menghasilkan garam itu kita tampak secara kasat mata tidak larut. Nah, itu adalah titik kesetimbangan di mana sebenarnya proses secara mikro yang tidak tampak secara kasat mata di sana adalah proses garam yang ditambahkan ke dalam air tersebut akan mengalami proses pelarutan. Tapi di dalam larutan garam ini akan terjadi proses kristalisasi di mana garam yang terlarut itu akan mengendap. Nah, jadi lajunya garam yang larut itu adalah sama dengan lajunya garam dalam larutan garam ini yang mengendap. Jadi laju garam yang larut itu adalah sebanding atau sama dengan laju garam yang mengendap. Nah, ini disebut dengan titik kesetimbangan. Nah, ketika kita berbicara kesetimbangan kimia, maka kita harus bisa menuliskan yang namanya tetapan atau rumus kesetimbangannya, di mana rumus kesetimbangannya itu disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi ketika kita berbicara kesetimbangan, saya akan tuliskan dulu bahwa di sini tetapan kesetimbangan itu hanya berlaku pada komponen yang konsentrasi atau tekanannya dapat berubah selama proses pelarutan berlangsung. Jadi nilai tetapan kesetimbangan itu berlaku hanya pada komponen yang konsentrasi atau tekanannya dapat berubah selama proses pelarutan berlangsung. Nah, ketika ada kalimat seperti ini, maka kita harus ingat pada yang namanya wujud zat. Wujud zat itu dalam kimia kan ada padat, cair, dan gas. Tapi dalam proses reaksi kimia, bahwa kita akan menemui yang namanya padat, kita lambangkan dengan solid. Kemudian larutan, kita lambangkan dengan Ag. Kemudian liquid, kita lambangkan dengan L, cairan, atau gas kita tambahkan dengan G. Nah,
dalam proses reaksi kimia yang komponennya itu dipengaruhi oleh konsentrasi dan tekanan, itu hanya berlaku untuk zat yang berwujud larutan dan berwujud gas. Itulah kenapa pada tetapan kesetimbangan, jika kita mengingat lagi pada bab kesetimbangan kimia, suatu zat yang wujudnya padat atau liquid, maka nilainya dianggap sama dengan 1 atau tidak berpengaruh terhadap nilai tetapan kesetimbangan. Jika nanti pada larutan garam tersebut dalam prosesnya ada yang berwujud padat dan liquid, maka dia tidak akan berpengaruh pada yang namanya nilai hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, itu adalah dasar konsep dari yang namanya kelarutan dan hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan hubungan kelarutan atau solubility dengan KSP. Nah, jadi kalau kita punya garam, misalkan di sini kita punya garam AB, maka kita lakukan reaksi ionisasi terlebih dahulu, yaitu A, misalkan ini logamnya berarti plus B min, sehingga kita bisa tuliskan tetapan kesetimbangan. Jadi misalkan di sini Aki, nah, maka sini juga Aki, maka di sini juga Aki, karena ion itu pasti larutan. Nah, sehingga tetapannya KSP bisa kita tuliskan, tetapan kesetimbangannya bisa kita tuliskan, yaitu produk, ingat ini adalah produk, yaitu KSP nya bisa kita tuliskan ya A plus, nah, kali B min. Nah, ini pangkat koefisiennya. Nah, seperti itu. Ini adalah nilai KSP nya, dimana konsentrasi, nah konsentrasi ini kalau kita tuliskan lambangnya, satuannya tadi adalah mol per volume. Nah, ini adalah namanya kelarutan atau solubility. Nah, jadi nilai ini adalah nilai kelarutan. Jadi nilai kelarutan secara tidak langsung berpengaruh pada nilai KSP dari suatu garam. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka mari kita coba kerjakan soal yang ada seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan pembahasan tadi, mari kita coba kerjakan soal A. Yang pertama kita tuliskan persamaan ion. Nah, persamaan ion dari Ag2S. Nah, bisa kita tulis. Ingat, kalau kesetimbangan panahnya 2 ya, ke kanan dan ke kiri. Kenapa 2 panahnya? Karena ini setelah terionisasi, bisa saja ionnya bereaksi kembali dan membentuk senyawa Ag2S tadi. Seperti sudah dijelaskan bahwa dalam proses pelarutan, ketika AgS dilarutkan dalam satu larut, maka dia akan ada proses pelarutan. Pelarutannya akan menjadi Ag dan S. Nah, ketika dia mencapai titik kesetimbangan, maka Ag dan S akan bereaksi lagi dengan laju yang sama dengan proses laju pelarutan tadi, membentuk Ag2S kembali, sehingga tampak secara visual mata itu menghasilkan endapan. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan rumus Ag2S, maka di sini kita ketahui Ag-nya 2. Nah, 2 di sini, sehingga bisa kita tuliskan Ag ini muatannya positif 1 dan S muatannya 2 negatif. Nah, berdasarkan persamaan ion ini, maka kita bisa tuliskan rumus KSP-nya. Saya tulis di sini ya. Nah, rumus KSP berarti konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 sama konsentrasi S 2 min, koefisiennya 1 berarti pangkat 1. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus KSP-nya. Nah, bisa kita tuliskan lagi jika misalkan AgS ini sudah punya nilai kelarutan. Misalkan kelarutnya saya
atau yang umum untuk kelarutan itu dilambangkan dengan S, mol per volume, mol per liter maksudnya, sorry. Nah, maka berdasarkan perbandingan koefisien di sini, karena ini 2 maka akan menjadi 2S. Ini 1 kali S, maka akan hasilkan S. Jadi kelarutan Ag plus ini adalah 2 mol per liter, dan kelarutan S2- ini adalah S mol per liter. Sehingga ketika kita substitusi ke rumus KSP-nya akan menjadi Ag plus 2S. Berarti kita tulis 2S pangkat 2, S-nya ini S. Sehingga KSP-nya rumusnya sama dengan 2S pangkat 2, berarti 4S kuadrat kali S. Sehingga KSP untuk Ag2S ini sama dengan 4S pangkat 3. Jadi rumus KSP dari Ag2S ini adalah 4S pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Serupa dengan soal yang A, yang pertama kita tuliskan dulu persamaan ionnya. Persamaan ion di sini. Nah, tarik garis dua dulu, dua arah. Ketika dia dilarutkan, dia akan menjadi Pb plus Cl. Cl-nya 2, berarti sini 2. Karena sini 2, Cl itu min, maka di sini 2 positif. Sehingga kalau kita tuliskan, nah, misalkan di sini seperti tadi, kelarutan dari PbCl2 itu adalah S mol per liter, maka karena ini sama, koefisiennya 1 berarti S mol per liter. Karena ini 2 berarti 2 kali S, yaitu 2S mol per liter. Sehingga KSP dari PbCl2 itu bisa kita tuliskan yaitu konsentrasi Pb2 plus pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 2. Pb2 plusnya itu S, Cl min nya 2S pangkat 2. Sehingga sini S kali 2S kuadrat yaitu 4S kuadrat. Sehingga KSP dari PbCl2 ini adalah sama dengan 4S pangkat 3. Nah, bagaimana? Sama ternyata jawabannya dengan A. Mudah kan? Nah, kalau masih mudah, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu FeOH3. Nah, di sini pertama tetap kita tuliskan persamaan ionnya. Ya, reaksi dua arah, maka FeOH3 ini kalau dilarutkan akan menjadi Fe plus ion OH-. OH-nya di sini ada 3, berarti sini 3. Karena dia mengangkat 3, maka Fe 3 positif. Sehingga ketika kita misalkan ini S mol per liter, maka karena ini 1 banding 1, berarti ini adalah S mol per liter. Karena ini 3, ini 1 berarti 3 kalinya ini, berarti 3S mol per liter. Sehingga rumus KSP dari FeOH3 ini sama dengan konsentrasi Fe3 plus pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi OH- pangkat koefisiennya 3. Fe3 plusnya ini adalah S, dan OH-nya adalah 3S pangkat 3. Sehingga S kali 3 kali 3 27S pangkat 3. Sehingga KSP dari FeOH3 ini sama dengan 27S pangkat 4. Jadi rumus KSP dari FeOH 3 kali yaitu 27S pangkat 4. Nah, bagaimana sampai sini? Ada yang masih belum mengerti atau masih bingung? Nah, jadi nanti kalau bagi yang masih bingung atau belum mengerti, silakan tuliskan mana yang ingin ditanyakan atau yang membuat kalian belum bisa memahami penjelasan ini di kolom komentar di bawah. Oke?
Nah, jadi sekian pembahasan dari soal cara menentukan persamaan ion dan rumus-rumus KSP dari garam-garam ini. Selanjutnya, jika video pembahasan tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.